Manchester City kembali tidak berhasil meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan mengapa Manchester City begitu jelek dalam 5 pertandingan terakhir. Oke, tapi sebelum itu nggak bosan-bosan aku minta kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, silahkan ditekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke? Ada beberapa hal yang menurutku perlu aku sampaikan terkait dengan opiniku yang yang meliputi apa sebenarnya yang terjadi di Manchester City sehingga Manchester City tidak sesuperior musim-musim sebelumnya. Nah, poin pertama itu udah pasti adalah kehilangan Rodri. Itu udah pasti, definitely. Rodri itu aku udah berulang kali jelaskan bahwasanya peran dari seorang defensive midfield ataupun penyerang ataupun DM itu adalah sangat besar di era sepak bola modern. Karena apa? DM itu bukanlah orang yang ibaratnya kayak sayap lah, yang kayak sayap, yang kayak striker yang membutuhkan speed. Tidak butuh speed, cuman tidak sebutuh pemain-pemain lainnya. Bukanlah pemain yang butuh lari sana sini, butuh butuh apa ya, lebih tidak butuh effort. Yang dibutuhkan oleh seorang midfield itu adalah yang pertama tentu stamina. Yang kedua itu adalah IQ ataupun visi dia lah, kalau bahasa di sepak bola adalah visi bermain dia. Karena dia adalah orang pertama yang akan menggagalkan lawan untuk memasuki kotak penalti mereka, dan dia adalah orang pertama yang akan mengalirkan bola dari penjaga gawang apabila ingin menyerang ke gawang lawan. Makanya peran mereka itu sangat vital, nggak perlu kaki kiri mau kaki kanan, nggak ada masalah. Yang penting dia harus menjadi orang pertama baik bertahan maupun menyerang. Maka dari itu itulah yang terjadi sama City. Kita lihat setelah Rodri cedera, penggantinya itu adalah Kovacic. Ya, Kovacic, ya it's a big joke kalau aku bilang. Nggak, bukan big joke lah, bukan levelnya Rodri. Jauh, ada 2 level di bawah Rodri Kovacic gitu. Kovacic itu 2 level di bawah Rodri kayak gitu. Jadi ya, apalagi tambah sekarang Kovacic-nya itu cedera. Jadi yang gantiin siapa? Nggak ada. Jadi City itu praktis lawan Tottenham. Mereka nggak punya pemain DM murni gitu kan. Yang dipasang di tengah itu adalah Rico Lewis, kemudian Gundogan, kemudian Bernardo Silva yang dipasang kan. Artinya kan bukan tipe tipe DM gitu. Mungkin orang pertama yang mengalirkan bola ke depan mungkin bisa, tapi orang pertama yang menghalau serangan lawan itu nggak ada. Maka dari itu, ya tadi malam mereka kebobolan 3. Oke, di luar walaupun ya golnya bisa dibilang gol-gol yang inilah, yang counter attack dan juga blunder dari pemain City-nya, bukan dari DM-nya. Kemudian pada saat lawan Spurs kebobolan 4 gol. Kapan sih kita lihat City kebobolan 4 gol dan bermain jelek sejelek itu, dan nggak banyak menghasilkan peluang, nggak, jarang. Bukan nggak pernah, jarang, bahkan terkesan nggak pernah malah kalau aku bilang. Jadi itulah pentingnya peran Rodri, makanya dari itu aku bilang ya aku nggak heran bahwasanya Rodri yang akan meraih Ballon d'Or bukan Vinicius. Vinicius layak, sangat layak, tapi kalau Rodri yang diberikan ya aku nggak ada masalah, aku nggak protes karena bagiku ya Rodri ya perannya sangat penting di Manchester City, dan juga kalau bisa dibilang sepanjang musim musim lalunya pada saat mereka juara Champions dan juga pada saat mereka juara musim lalu, peran Rodri itu luar biasa. Terbukti pada saat Rodri kena kartu merah, 3 pertandingan beruntun Manchester City nggak pernah kalah. Nah sekarang nggak ada Rodri ditambah dengan pemain cedera dan lain sebagainya, ya semuanya buyar kayak gitu. Di 5 pertandingan mereka nggak bisa meraih kemenangan, either itu menang ataupun seri. Kebanyakan menang, kalah ataupun seri kayak gitu. Jadi ya peran Rodri luar biasa kalau aku bilang. Dan Pep nggak punya pengganti untuk menggantikan peran Rodri. Seharusnya kan ada, siapa itu? Nathan Philip ya. Philip kan yang pemain West Ham dulu, kemudian ya dijual atau di loan juga karena Pep nggak sesuai dengan dia gitu. Ujung-ujung seharusnya dia kan pengganti yang sepadan untuk si Rodri seharusnya, karena secara posisi dan juga gaya bermainnya itu memang gaya bermain seorang DM sebagai orang pertama di tim. Tapi ya dia Pep nggak sesuai sama dia, mungkin secara strategi, mungkin Philipnya juga IQ-nya rendah, jadi makanya dibuanglah kasarnya gitu. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah banyaknya pemain yang cedera gitu. Kita hitung ya pemain yang cedera dari awal musim. Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Stones, kemudian
siapa lagi, Kovacic, kemudian Jeremy Doku, kemudian Ake baru juga balik. Artinya kurang lebih setengah pemain inti Manchester City itu cedera kayak gitu, yang menyebabkan sistemnya itu nggak jalan. Karena kalau kamu bermain di timnya Pep yang sangat rigid, artinya satu dua langkah pemain itu diperhitungkan sama Pep. Kau nggak bisa main sesuka hatimu di timnya Pep, nggak bisa. Semua itu sudah diperhitungkan oleh Pep. Dia mau kayak gini, ya udah kayak gini, nggak usah improv, sok improv. Dia nggak mau kayak gitu. Kayak kasarnya kayak gitulah Pep. Nah, kalau ada satu pemain aja yang tidak paham dengan sistemnya, ya buyar itu semua. Ambiar kalau bilang, ambiar. Terbukti kan, Luis nggak ngerti apa yang diinginkan Pep. Buyar, oke? Okay? Kemudian, siapa lagi? Si Pusi. Pusi itu buyar juga, nggak ngerti kemauan Pep. Artinya kalau ada satu dua orang yang nggak paham dengan apa yang diinginkan Pep atau blunder, ya selesai. Dan bahkan kalau menurutku Gvardiol nggak bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Pep. Karena dia kan back sayap itu butuh speed. Sedangkan Gvardiol menurutku bukan pemain yang memiliki speed untuk sebagai pemain sayap fullback gitu. Dan aku heran juga sama Pep, kenapa dia dimainkan sebagai fullback, kenapa nggak dimasukkan ke dalam aja sebagai back tengah sebelah kiri gitu kan. Kalau back tengah sebelah kiri kan nggak begitu membutuhkan speed, yang penting dia bisa cover area. Kalau fullback tentu naik turun dia membutuhkan speed dan juga stamina, sedangkan kalau menurutku Gvardiol tidak memiliki speed itu kayak gitu. Jadi ya, dan kemudian siapa sih pemain yang bisa menggantikan pemain yang kusebutkan tadi itu? Nggak banyak, yang menyebabkan sistemnya itu nggak jalan. Dan terbukti pada saat melawan siapa lah ya, pada saat melawan paling gampang, pada saat melawan Spurs lah yang gampang di akhir pekan kemarin. Ya kelihatan ini tim compang-camping kayak gitu. Bahkan Pep bilang juga bahwasanya ya kembalikan aja pemainku, kalian akan melihat City yang sesungguhnya kan kayak gitu dibilang Pep. Jadi ya Pep juga udah mulai kelabakan, artinya dia juga nggak se apa ya, sehebat itu, bukan nggak sehebat lah bahasanya. Dia juga nggak sepintar itu juga. Kalau pemainnya juga nggak bisa menjalankan apa yang dia inginkan, ya mau dicari di utak-atik sana sini pemainnya ya sama aja. Kalau pemainnya juga nggak bisa menjalankan apa yang dia inginkan, kalau menurutku itu poin yang kedua. Kemudian poin yang keempat itu adalah usia pemain yang udah tua. Kalau aku mencatat kurang lebih ada kurang lebih ada 7 pemain Manchester City yang berada di yang sekarang udah menginjak kepala 3 gitu. Dari belakang ya, Ederson, Stones, Walker, kemudian Kovacic, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, kemudian siapa lagi? Aduh aku lupa lagi. Kurang lebih 6 sampai 7 pemain Manchester City lah yang sudah berada di kepala 3, dan mereka-mereka ini sudah ikut Pep kurang lebih ya, lebih dari setengah dari mereka yang gue sebutkan tadi sudah ikut Pep dari tahun-tahun awal Pep di Manchester City. Artinya mereka sudah dapat semuanya, apalagi Champions League udah dapat, Liga Inggris 4 kali berturut, ya Piala FA, apalagi juara dunia udah, juara dunia klub ya, juara dunia klub udah, juara Carabao udah, Community Shield udah, apalagi semua, artinya semua mereka sudah dapat. Jadi sekalian rasa laparnya itu udah hilang, dan gitu, dan nggak ada tantangan lain kalau aku bilang. Dan Pep menurutku tidak tidak punya kata-kata lagi untuk memotivasi mereka, karena ya udah hampir 7 sampai 8 tahun mereka sama Pep. Artinya hal-hal kata-kata yang untuk memotivasi mereka itu ya udah sering mereka dengar. Ya pemain kayak Bernardo Silva, Kevin De Bruyne pasti bilang, ya ini terus yang ku dengar tiap tahun yang kau bilang Pep, ya kurang lebih begitu. Jadi itu yang menyebabkan rasa lapar, kemudian rasa penasaran, rasa untuk memotivasi dirinya itu udah kurang, karena dia mau apa lagi, gaji udah tinggi, De Bruyne gaji udah tinggi, udah dapat semuanya, ya udah ngapain lagi dikejar. Kalau misalnya udah jelek ya udahlah kayak gitu, ngapain lagi, nggak ada motivasi khusus lagi. Beda dengan pada saat mereka ingin ngejar MU dengan apa? Dengan 3 kali berturut dengan hat-trick-nya juara, mereka semangat-semangatnya, makanya dapat lah kayak gitu. Kemudian berbeda dengan Liga Champions, mereka belum dapat Liga Champions, laparnya kelihatan, dapat lah gitu Liga Champions. Nah, saat semua sudah dapat, ya selesai itu barang, mereka nggak lagi lapar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka udah dapat, bahkan Ballon d'Or di tim mereka sudah dapat Ballon d'Or, itu siapa? Rodri, gitu kan. Jadi kalau aku bilang usia-usia pemainnya udah sangat tua. Nah, tua ini dalam artian ya mungkin tua masih bisa bermain, cuman kan rentan cedera, rentan kelelahan, dan juga
speed-nya juga pasti sudah berkurang ya, nggak mungkin dong dibandingin speed De Bruyne sama speed-nya siapa, Doku, speed-nya siapa lagi, Phil Foden kayak gitu kan nggak mungkin dibandingin. Mungkin bisa-bisa aja, cuman kan nggak konstan 90 menit bisa bermain se 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 apa itu, siapa namanya, sekonstan itu, sekonsisten itu kayak gitu. Ronaldo aja yang latihannya gila-gilaan, lari sprint panjang dia udah nggak mau karena memang udah nggak sanggup lagi. Misalnya otaknya masih bisa, cuman badannya itu udah nggak udahlah nggak udah capek mau ngapain gitu ya. Kasarnya kayak gitu gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku salah satu faktornya adalah usia pemain yang udah melewati masa-masa prime dia kayak De Bruyne banyak dalam 2-3 musim terakhir dia kan banyak banyak cedera ya, artinya khususnya di musim lalu itu dia hampir 1 musim dia nggak main, kan kayak gitu. Kemudian di musim ini tambah lagi back-nya cedera, kemudian De Bruyne-nya cedera, kemudian siapa, Stones yang di musim pada saat mereka juara Liga Champions main luar biasa, tapi musim ini banyak cedera dan juga banyak blundernya. Jadi ya banyak, very complicated kalau aku bilang, oke? Nah, yang keempat adalah regenerasi yang macet kayak gitu. Gini, siapa pemain yang bisa menggantikan De Bruyne? Kalau misalnya De Bruyne cedera, kalau De Bruyne misalnya pensiun atau pindah, siapa pemain yang bisa menggantikan De Bruyne? Siapa pemain yang bisa menggantikan Ruben Dias? Siapa yang bisa pemain yang bisa menggantikan Stones mungkin masih bisa. Siapa pemain yang bisa menggantikan Bernardo Silva kalau Bernardo Silva cedera atau pindah? Siapa pemain yang bisa menggantikan Haaland kalau Haaland pindah atau cedera? Siapa pemain yang bisa menggantikan Walker? Siapa pemain yang bisa menggantikan Ederson? Mungkin ada, tapi mungkin mendekati, melewati mungkin agak sulit. Itulah kalau aku bilang dilemanya tim yang dibangun oleh Pep. Pada saat di Barcelona, mereka jaya dengan La Masia-nya, Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Puyol, Dani Alves, David Villa, Pedro dan sebagainya. Tapi ketika mereka udah masuki usia 30-an, ya kita lihat Barca 5 tahun terakhir gimana terseok-seoknya. Mungkin juaranya juara, cuman tidak sehebat Pep pada saat zaman Messi, Xavi, Iniesta-nya kan. Karena apa? Nggak banyak pemain yang bisa menggeser Messi, Xavi, Iniesta dan sebagainya. Karena level mereka itu udah beyond, udah di atas segala-galanya mereka. Siapa yang bisa menggantikan mereka? Yang menyebabkan apa? Pemain-pemain yang hebat, pemain-pemain yang scale up gitu, yang scale up itu ya pindah ke klub-klub lain kayak gitu. Ngerti nggak? Begitu juga dengan City. Seharusnya yang bisa menggantikan De Bruyne siapa? Contohnya misalkan Cole Palmer. Misalnya itu kan itu seharusnya pengganti yang kasarnya sepadan untuk menggantikan De Bruyne di Manchester City. Tapi masalahnya adalah dia nggak dapat bermain di Manchester City. Ya udah dia pindah ke Chelsea. Ya kalau aku jadi Phil Foden juga umurku udah 20 berapa? 22, 23 tapi juga nggak dapat tempat utama atau bahkan masuk cadangan aja jarang, ya aku ambil tim yang ya nggak apa-apa nggak sehebat City, tapi yang penting aku main tiap minggu, bermain setiap setiap match. Kalau misalnya dia fit, kalau misalnya aku fit, ya udah aku pindah. Toh ya gajinya juga nggak jauh beda kan itu kasar. Nah itulah yang terjadi sama City sekarang. Kalau menurutku nggak banyak pemain yang bisa menggantikan pemain kelas dunia kayak De Bruyne, Bernardo Silva, Dias, Ederson, Walker. Bahkan Walker udah jelek di musim ini gitu, sering terekspos gitu. Jadi itu yang gue bilang bahwasanya regenerasinya itu macet karena pemainnya terlalu hebat kayak gitu. Gitu lah, ngerti nggak? Jadi menurutku itu sih poin-poin yang menurutku kenapa City bisa bisa sejelek itu sekarang gitu. Oke? Ya rasaku itu aja yang perlu aku sampaikan terkait dengan mengapa City bisa sejelek sekarang. Oke? Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, semoga terhibur.